Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mirisa Purwandani dari kelas AB4209 dengan nomor NIM 15011183349. Di sini aku akan membahas pertemuan 8 hingga ke pertemuan 14. Pengertian Good Corporate Governance atau GCG adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib ditaati yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien. Tujuan GCG yaitu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak-hak dan kepentingan stakeholder non-pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan, pengawas, anggota direksi, dengan manajemen senior perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu anggota direksi dengan manajemen senior perusahaan. Menurut Herwidiatmo, dalam majalah manajemen usahawan tahun 2000 pasal Corporate Governance tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara yang dapat menjamin keputusan-keputusan yang dibuat secara efektif. Good Corporate Governance dan Social Responsibility keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. Baik GCG maupun CSR memiliki hubungan imbal balik yang berbentuk fungsi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja sosial dan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Ada proses corporate governance yang terdiri dari berbagai fungsi agar tujuan good corporate governance tercapai dengan baik sebagai berikut. Yang pertama ada oversight, yang kedua ada enforcement, yang ketiga yaitu ada advisory, yang keempat yaitu ada asuransi, dan yang terakhir ada monitoring atau pemantauan. Keterkaitan GCG dengan CSR. Memahami peran dan tanggung organ perusahaan RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Tugas komisaris. Yang pertama, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Yang kedua, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau kekeluarganya pada perseroan dan perseroan lain. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dunia hubungan internasional lebih dari sekedar kontes zero sum negara-negara di dunia. Ini melibatkan berbagai aktor antara lain organisasi internasional, badan non-pemerintah atau LSM, badan publik, swasta, dan sampai pada tingkat lebih luas yaitu masyarakat sipil. Standar kerja perusahaan yang sesuai dengan GCG minimal memenuhi standar 5 prinsip GCG. Penyebab kegagalan penerapan GCG di Indonesia. Apakah hukum itu? Proposisi kunci Foucault tentang pemerintahan, kekuasaan, dan hukum. Alat analisis utama yang muncul adalah untuk memahami pengetahuan individu tentang hukum, paling tidak untuk mengatakan bahwa hukum itu ada, harus berarti bahwa individu menyadarinya dan menggunakan dalam interaksi, resolusi, konflik, perumusan aturan, dan aktivitas lain yang serupa. Kata governance
governance berasal dari Prancis, yang berarti pengendalian. Selanjutnya, kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi lain. Pengakuan dari potensi dampak distorsi dari perusahaan skala besar memberikan titik awal untuk tradisi dominan memasukkan literatur tata kelola. Prinsip-prinsip GCG menurut Organization for Economic Cooperation and Development. Perspektif sejarah, perkembangan historis lembaga hukum dan peran negara menawarkan beberapa dukungan untuk argumen tentang pentingnya faktor politik. Empat indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, koordinasi. Partisipasi dalam tata kelola. Keterlibatan yang beragam ini telah dipuji sebagai cara yang fleksibel dan demokratis dalam menangani masalah politik. Heller mengacu pada tata kelola partisipasif sebagai versi desentralisasi yang sangat demokratis. Definisi tata kelola lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu tata kelola lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Meskipun ada transformasi yang jelas dalam nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan, perdebatan terus berlanjut. Mengambil dari gagasan Ronald Herring tentang bersarang, yaitu semua pengaturan lokal untuk menangani sistem alam tertanam dalam kepentingan bersama yang lebih besar yang ditentukan oleh jangkauan ekosistem di luar lokalitas.